Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang siapakah itu Sir Syed Ahmad Khan, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kuliah. Oke, intinya kita sama-sama memiliki tugas. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas mengenai Sir Syed Ahmad Khan. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan pertama menjelaskan yaitu biografi dari siapakah itu Sir Syed Ahmad Khan. Oke, Sir Syed Ahmad Khan adalah salah satu tokoh pembaharu dalam Islam yang berasal dari India. Nah, yaitu dimana dia lahir pada 17 Oktober 1817 tepatnya di kota Delhi, dan meninggal pada tanggal 27 Maret 1898. Oke. Nah, menurut keterangan asal nasabnya berasal dari keturunan Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, dan neneknya bernama Said Adi merupakan salah satu pembesar istana Mughal pada masa pemerintahan Alamgir kedua, yaitu pada tahun 1754 sampai dengan 1759. Sedangkan kakek dan ayah dari Syed Ahmad Khan bekerja di East India Company. Yang mana dengan posisi cukup penting. Singkatnya, Syed Ahmad Khan berasal dari keluarga berstatus tinggi, modernis dan berorientasi barat, dan cukup mengenal kehidupan orang Inggris. Nah, meskipun demikian, keluarganya banyak yang berkecimpung dengan pengaruh barat, namun ibu dari Ahmad Khan adalah sosok Muslim yang religius. Dia merupakan wanita yang dihormati karena pengetahuan agamanya. Dia memasukkan Ahmad Khan ke dalam madrasah dan memberikan pengaruh yang sepadan dengan pengaruh yang diberikan oleh kakeknya, sampai kakek Ahmad Khan ini. Nah, sehingga Ahmad Khan tumbuh dewasa dengan memiliki dua pengaruh yang berlawanan, yaitu dari pengaruh ibunya dan juga dari kakeknya. Sehingga kesetiaan dengan sepenuh hati kepada komunitas Muslim dan penghormatan yang tinggi terhadap budaya Inggris. Karena dengan pengaruh ini, Ahmad Khan memiliki kesetiaan yang penuh hati, kesetiaan yang tinggi kepada komunitas Muslim dan penghormatan yang tinggi terhadap budaya Inggris pula. Namun, pendidikan Ahmad Khan harus terhenti di tengah jalan karena krisis ekonomi pasca kematian ayahnya. Nah, itulah penyebab utamanya. Untuk membantu perekonomian keluarganya, Syed Ahmad Khan memutuskan untuk bekerja. Nah, ketika umurnya baru 18 tahun, dia melamar kerja ke East India Company. Nah, dan dia diterima sebagai panitera, yang mana panitera ini merupakan jabatan rendah dalam serikat dagang tersebut. Nah, dia tidak bisa naik lebih tinggi karena dia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Tapi tidak lama setelah bekerja di East Indian Company, dia memutuskan berpindah pekerjaan dengan menjadi hakam, yaitu hakim. Tetapi pada tahun 1846, dia kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Syed Ahmad Khan banyak menghabiskan waktunya untuk belajar secara otodidak. Dia banyak membaca buku literatur ilmu pengetahuan baik yang berbahasa lokal maupun Inggris. Nah, dia membentuk kelompok diskusi bersama teman-teman Muslim Indianya dan mengadakan serial kuliah dengan topik-topik ilmiah. Nah, ketika pemberontakan Mutini pecah pada 1857, dia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Nah, oleh karena itu, pihak Inggris menganggap Ahmad Khan banyak berjasa bagi mereka dan ingin membalas budinya dengan cara memberikan hadiah. Tetapi Ahmad Khan hadiah yang diberikan oleh Inggris ini ia tolak. Nah, sehingga dia hanya menerima gelar yang diberikan Inggris, itu yaitu gelar Sir
yaitu sehingga namanya menjadi Sir Ahmad Khan. Oke. Selanjutnya sedikit akan saya jelaskan reformasi kultural dan pendidikan Sayyid Ahmad Khan. Pusat perhatian Ahmad Khan dan para pendukungnya adalah kebutuhan terhadap pola pendidikan barat di bawah bantuan Muslim untuk mendidik generasi-generasi baru untuk tugas-tugas politik. Nah, usaha-usaha Ahmad Khan untuk mereformasi pendidikan India antara lain dengan mendirikan National Muhammadan Association. Jadi Ahmad Khan ini untuk mereformasi kembali pendidikan India, dia mendirikan National Muhammadan Association pada tahun 1856 dan Muhammadan Literary Society pada tahun 1863. Nah, Ahmad Khan terus melanjutkan proyek utamanya dengan membentuk Anjuman Islam di Bombay. Nah, dia dan pendiriannya terhadap beberapa madrasah baru di Dacca, yaitu salah satu kota di India kayaknya, dan Chittagong. Tahu kayaknya juga salah satu kota di India. Terus dia juga mensponsori penerjemahan literatur ilmiah berbahasa Inggris ke bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa yang dipakai oleh orang India ya. Mendirikan Ghazipur Scientific Society pada tahun 1864 dan menganjurkan penyampaian pelajaran dengan bahasa Urdu di Universitas Calcutta. Oke, setelah Ahmad Khan berkunjung ke Inggris pada tahun 1869 sampai dengan 1870, ia menerbitkan jurnal Tahdid Al-Akhlaq, yaitu kemurnian moral untuk mendidik Muslim India dengan cara-cara modern. Pada tahun 1875 dapat disebut sebagai puncak dari upaya reformasi Ahmad Khan. Nah, di sini ia berhasil mendirikan Muhammadan Anglo-Oriental College di Aligarh. Aligarh itu kayaknya salah satu juga kota di India yang menjadi basis pelatihan bagi tokoh-tokoh politik Muslim pada abad ke-20. Nah, pada perkembangannya nanti berubah nama menjadi Aligarh Muslim University. Nah, perguruan di Aligarh ia berusaha untuk memadukan studi keislaman dan bahasa Inggris. Pada awal pendirian perguruan tinggi ini, Ahmad Khan lebih condong kepada versi Islam modern. Namun dalam perjalanannya, universitas tersebut membentengi pandangan-pandangannya yang radikal dan berusaha mempertahankan sebuah posisi yang lebih konservatif. Akibat kecemasan terlibat skandal dan kehilangan dukungan publik. Selanjutnya, keberhasilan perguruan di Aligarh tidak berdasarkan aspek kurikulum, tetapi bersandar pada aspek moral dan sosial yang disampaikan kepada para mahasiswanya. Aligarh mengembangkan beberapa kemampuan verbal, rasa percaya diri, solidaritas, dan daya bersaing yang tercair. Selain itu, universitas tersebut juga mengajarkan nilai-nilai kewajiban, loyalitas, dan kepemimpinan. Ajaran-ajaran tersebut bertujuan untuk menghasilkan tokoh-tokoh muda yang mampu bekerja sama dengan pihak lain atau pemerintah Inggris. Oke. Selain usahanya untuk mendapat dukungan umat Islam, ia juga berusaha meyakinkan kepada bangsa Eropa bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan akal. Ia dan para pendukungnya berusaha menjelaskan pengertian poligami, perbudakan, dan posisi non-Islam dan kedudukan wanita dalam masyarakat Muslim. Dengan cara demikian, memungkinkan sejumlah institusi sosial Muslim dapat diterima oleh masyarakat Eropa. Demikianlah pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh Sayyid Ahmad Khan. Oke, itulah tadi pemikiran yang Ahmad Khan cetuskan, yang tidak dapat dipungkiri jika ia merupakan tokoh pendukung modernisme Islam. Dia adalah tokoh perubahan, pembaharuan dalam Islam. Ia selalu berusaha agar umat Islam dan Inggris dapat berkolaborasi di dalam pemerintahan India. Dari pemikiran-pemikirannya yang dihasilkan, ia dianggap sebagai rekan yang setia bagi Inggris. Inggris ini merasa Ahmad Khan ini adalah rekan yang setia dan musuh bagi golongan nasionalis India. Tapi termasuk juga musuh bagi nasionalis India. Oke, selanjutnya di sini kita akan sedikit menjelaskan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dari Sayyid Ahmad Khan itu sendiri, baik dari
apa namanya, pemikirannya dari hukum, nah, ataupun yang lain. Oke, yaitu karena sudah dijelaskan tadi biografi atau latar belakang dari Sayyid Ahmad Khan yang merupakan salah satu orang terhormat pada masanya, namun karena ia berhenti sekolah sehingga ia harus menghentikan studinya untuk beberapa saat, namun kembali melanjutkan studinya dan membangun beberapa universitas. Oke, di sini sedikit akan saya jelaskan tentang pemikiran Syekh Sayyid Ahmad Khan, yaitu di mana pemikiran Ahmad Khan di bidang keislaman antara lain, dulu ia melihat bahwa umat Islam India itu mengalami kemunduran, karena kemunduran itu disebabkan oleh tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga peradaban Islam klasik pada masa itu hilang dan timbullah peradaban Barat baru, yaitu yang mana peradaban baru ini didasari oleh iptek Barat. Dan bangsa Eropa pada masa itu mengolah sedemikian rupa iptek ini untuk memudahkan dan mewujudkan keinginan mereka untuk menguasai, termasuk ketika mereka hendak menguasai umat Islam. Ketika mereka bangsa Eropa ini ingin menaklukkan umat Islam, pasti dengan sangat mudahnya ia dapat menaklukkan umat Islam. Karena kenapa? Karena pada masa itu umat Islam India lagi sudah tidak memiliki kelebihan di bidang yang orang-orang Barat Eropa ini miliki, yaitu yang mana kelebihannya di bidang teknologi. Pada masa itu karena umat Islam sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman sehingga mengalami kemunduran, dan peradaban Islam klasik juga hilang. Disinilah kesempatan orang-orang Eropa untuk menguasai Islam. Padahal kalau kita tahu, iptek itu adalah hasil pemikiran manusia itu sendiri. Di sini kemampuan akal di dunia Barat mendapat penghargaan yang tinggi, sehingga umat Islam mau maju pun juga harus menghargai pemikiran dalam proses ini, dalam persoalan ini. Di sini Sayyid Ahmad Khan sangat menghargai pikiran rasional, walaupun ia percaya pada kekuatan dan kebebasan akal yang dianggapnya masih terbatas. Namun dalam hal kebebasan dan kemerdekaan manusia, ia berpendapat bahwa manusia berhak melakukan dan menentukan apa yang akan mereka kerjakan. Ia mengatakan akan diserahkannya sepenuhnya kepada manusia itu sendiri, yaitu kemerdekaan manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatan itu asalnya dari manusia itu sendiri. Dengan kata lain, di sini Ahmad Khan memiliki paham Qadariyah, yaitu free will and free action. Mau apa manusia mau mereka terserah. Manusia, ia juga meyakini, karena ia meyakini di sini bahwa manusia itu diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang mana kekuatan itu adalah daya berpikir yang disebut akal dan juga daya fisik untuk menunjukkan kehendaknya. Namun sehingga ia berkeyakinan bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk mewujudkan demikian sesuai dengan apa yang manusia inginkan, apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga dengan paham itu ia berpendapat bahwa manusia wajarlah untuk bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang mereka lakukan. Jadi singkatnya, ia mengatakan bahwa kemerdekaan manusia itu terdapat dari manusia itu sendiri. Ketika mereka mau berbuat, bahwa ia akan mendapatkan hasilnya. Namun dengan perbuatan manusia itu, ia berhak bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang telah ia lakukan. Di sini dalam menghadapi pemikiran modern ini yang membawa kemajuan bagi bangsa Barat, Ahmad Khan merasakan perlunya adanya teologi baru yang dapat mempertahankan atau membela kembali umat Islam semaksimal mungkin. Ia melakukan
pemberian wawasan yang kembali tentang ajaran Islam yang prinsipal. Nah, hal itu dirasa baginya adalah sebuah kewajiban dan perlu dilakukan. Oleh karena itu, ia berupaya menjawab dengan mengadakan interpretasi baru terhadap perkembangan sekalipun sudah dianggapnya baku dan absolut. Nah, sekalipun sudah dianggap baku dan absolut, Ahmad Khan ini tetap berupaya menjawab dan mengadakan interpretitas interpretasi baru. Nah, untuk paham keagamaan dengan merasionalisasi lagi dogma-dogma yang relatif tidak penting dan meliberalisasikan lagi hukum melalui reinterpretasi Al-Quran. Nah, dengan merealisasi lagi dogma-dogma yang relatif tidak penting dan meliberalisasikan hukum melalui reinterpretasi Al-Quran, studi hadis, dan mengkaji ulang hukum yang telah dirumuskan para fuqaha. Hal ini dilakukannya karena berdasarkan penelitian Ahmad Khan, yaitu dia mengatakan bahwa tidak ada tafsir yang disusun secara kronologis dan klasifikatif dan dapat memandu umat ke masa depan atau menjelaskannya bahwa Al-Quran merupakan referensi final untuk menjawab problema-problema yang mungkin dihadapi oleh masyarakat Islam yang beragama Arab. Nah, yang mana problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat Islam ini berbeda dengan yang orang Arab pada abad ke-8 rasakan. Oke. Selanjutnya sedikit tambahan tentang penafsiran oleh Ahmad Khan. Yaitu yang pertama dalam bidang tauhid, seperti yang saya katakan tadi, menurut Ahmad Khan, hukum yang berlaku di dalam Al-Quran merupakan hukum alam yang disebutkan sebagai sunnatullah. Yang mana dia mengatakan alam ini berjalan dan beredar sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Segalanya apa yang terjadi di alam ini terjadi menurut hukum atas sebab akibat, yang menjadi penyebab pertama adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jikalaupun ada sesuatu yang putus hubungannya dengan sebab pertama, maka sesuatu itu akan lenyap. Nah, di sini dalam dasar penafsirannya dinyatakan bahwa sekalipun sifat-sifat Tuhan itu tidak terbatas dalam kebijaksanaan dan kebebasannya, namun kenyataannya yang menciptakan hukum alam, dan kemudian dia pula yang menjaga agar sesuai dengan disiplin ciptaannya dan eksistensinya. Oleh karena itu, tidak ada dalam Al-Quran yang bertanggung jawab dengan hukum alam. Dengan kata lain, antara hukum alam sebagai ciptaan Tuhan dan Al-Quran sebagai sabdanya mesti sejalan. Di sini Ahmad Khan percaya bahwa setiap makhluk Tuhan telah menentukan tabiat naturnya, yang mana natur yang ditentukan Tuhan dalam Al-Quran tidak berubah. Islam adalah agama yang mempunyai paham hukum alam atau hukum alam buatan Tuhan. Oleh karena itu, Sir Syed Ahmad Khan melihat bahwa umat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga peradaban Islam pada masa itu, peradaban Islam klasik pada masa itu hilang dan timbullah peradaban baru di Barat. Yang mana dasar peradaban baru ini berasal dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam mengalami kemunduran karena mereka sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman, sehingga bangsa-bangsa Eropa, bangsa Barat yang mengikuti perkembangan zaman itu mendapat sebuah pengetahuan baru, yang mana pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang Islam. Selanjutnya
tentang apa dalam bidang hukum, tafsir Syekh Sayyid Ahmad Khan dalam bidang hukum, yaitu pemikiran hukumnya Ahmad Khan adalah pemikiran hukum Syekh Sayyid Ahmad Khan antara lain adalah tentang narapidana, hukum potong tangan bagi pencuri. Nah, misal ia berpendapat hukum tangan bagi pencuri itu bukanlah salah satu hukum yang harus dijalankan, melainkan merupakan hukum maksimal yang dijatuhkan dalam kondisi tertentu, karena di samping potong tangan ada hukum penjara bagi pencuri. Nah, di sini ia mengatakan bahwa potong tangan itu bagi pencuri adalah hukum yang maksimal. Nah, sedangkan hukum lain masih ada, misalnya penjara bagi pencuri itu. Nah, selanjutnya ia mengatakan juga hukum rajam, yaitu yang mana hukum rajam bagi yang melakukan zina. Menurutnya ia berpendapat bahwa tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi dari tradisi Yahudi yang telah dimasukkan dalam praktek Islam dari sumber luar. Nah, jadi hukum rajam ini menurutnya tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi dari tradisi orang Yahudi yang dimasukkan kemudian dipraktekkan dalam Islam. Padahal sumbernya dari luar. Al-Quran menurutnya lebih sesuai dengan tuntutan modern yang tidak menyertakan hukum rajam. Hukum pernikahan juga ia mengatakan poligami misalnya. Ia menyatakan bahwa poligami itu bukan berasal dari sistem perkawinan Islam. Nah, yaitu yang mana dasar hukum poligami, yang mana yang mengatakan dasar bagi sistem pernikahan dalam Islam adalah monogami. Ya, jadi poligami itu bukan merupakan anjuran, tetapi diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian di sini selanjutnya mengatakan perbudakan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, di sini hanyalah terbatas pada hari-hari pertama dari perjuangan Islam. Sesudah jatuh dan menyerahkan kota Madinah, yang mana pada saat itu dinamakan Fatu Makkah ya, pada salah. Nah, menyerahnya kota Madinah ya, Fatu Makkah. Nah, perbudakan tidak diperbolehkan lagi dalam Islam setelah Fatu Makkah. Kemudian doa. Ya, dalam memandang doa, Ahmad Khan mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari doa adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, doa diperlakukan untuk urusan spiritual dan ketentraman jiwa. Pengertian bahwa tujuan doa adalah meminta sesuatu dari Tuhan dan bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan itu. Oke. Di sini dalam ide politiknya, Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa umat Islam merupakan suatu umat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan agama Hindu. Nah, karena umat Islam harus mempunyai negara sendiri. Bersatu dalam satu negara dengan umat Hindu akan membuat minoritas Islam rendah kemajuannya. Nah, dia mengatakan bahwa ketika umat Islam itu bersatu dengan umat Hindu, maka umat Islam itu minoritas rendah kemajuannya. Nah, maka akan lenyaplah umat Islam ini dalam mayoritas Sunni, mayoritas umat Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Karena mengapa? Karena tadi seperti yang dikatakan bahwa umat Islam India pada masa itu mengalami kemunduran, yang mana kemundurannya ini disebabkan oleh tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, sehingga akan sangat mudah ia akan dikuasai oleh bangsa lainnya, bahkan oleh Eropa pada saat itu yang sudah memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan umat Islam masih minim, masih di bawah. Nah, sehingga yang mengatakan bahwa ketika umat Islam ini disatukan dengan umat Hindu, maka umat Islam ini akan lenyap karena mayoritas kemajuan umat Hindu itu lebih tinggi daripada umat Islam. Oke.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari biografi dan pemikiran-pemikiran salah satu tokoh tafsir, Sir Syed Ahmad Khan, yaitu salah tokoh perubahan, yaitu pembaharu, tokoh pembaharu dalam Islam dari India. Oke, mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.